Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang induksi elektromagnetik. Pertama, nama saya Kisah Cinta Sababila, absen 16. Lalu ada teman saya Kisah Naufal, absen 17. Lalu ada Nafa Raisa, absen 27. Namira Salsabila, absen 28. Naya Karafi, absen 31. Dan Rosita Puspita Rahayu, absen 30. Kita menjelaskan tentang flux magnetik. Jadi flux magnetik adalah banyaknya jumlah garis gaya normal yang menembus permukaan bidang seluas A secara tegak lurus normal. Dengan simbol itu pi, jadi pi itu sama dengan rumusnya B kali A kali cos theta. I itu yaitu flux magnetik atau satuannya Weber, terus ada B itu induksi magnetik dengan satuannya T, lalu ada A itu luas permukaan bidang dengan satuan M kuadrat, dengan tetanya itu berada di sudut antara B dengan garis normal. Selanjutnya kita punya contoh soal untuk flux magnetik. Pada keadaan awal, flux magnetik berubah sebesar 5 Wb selama 2 detik pada sebuah kumparan yang mempunyai 20 lilitan. Pada keadaan 2, untuk perubahan flux yang sama, dibutuhkan waktu 8 detik. Perbandingan GGL induksi keadaan 1 dan 2 adalah, dari soal tersebut dapat kita ketahui laju perubahan fluksnya, di mana laju perubahan flux awal itu rumusnya delta PB, yaitu 5, per delta T awal, yaitu 2. Untuk yang akhir, rumusnya itu delta PB sama 5 per delta T akhir, yaitu 8. Kita juga ketahui jumlah lilitannya atau N, yaitu 20. Sedangkan pertanyaannya adalah perbandingan GGL induksi awal dan akhir. GGL induksi itu dilambangkan sebagai E. Jadi di sini untuk menjawab kita gunakan perbandingan E awal banding E akhir. Rumus E itu kita ketahui yaitu jumlah lilitan dikali delta PB per delta T, di mana untuk E awal kita gunakan delta T awal dan untuk E akhir kita gunakan delta T akhir. Jadi langsung kita masukin aja angka-angkanya ke dalam rumus. N-nya itu 20, delta PB-nya itu 5, per delta T-nya itu untuk yang awal 2 dan yang akhir 8. Jadi kita dapatkan 20 dikali 5 per 2 banding 20 dikali 5 per 8. Kita dapat 5 per 2 banding 5 per 8, kita sederhanakan jadi 1 per 1 banding 1 per 4, sehingga hasil akhirnya itu 4 banding 1. Saya akan menjelaskan tentang hukum Faraday. Hukum Faraday adalah hukum dalam ilmu fisika yang ditemukan oleh Michael Faraday. Dia merupakan ilmuwan yang berasal dari Inggris. Hukum Faraday ini dapat menyatakan bahwa besar GGL atau gaya gerak listrik industri yang terjadi dalam kumparan sebanding dengan perubahan flux magnetik dan jumlah lilitan pada rangkaiannya tersebut. Dengan secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu E atau epsilon sama dengan negatif N dikali delta flux per delta T, atau untuk waktu yang sangat singkat dapat dirumuskan yaitu epsilon sama dengan negatif N d flux per dt atau turunan flux terhadap waktu. Yang dimana T-nya atau epsilon itu merupakan GGL atau gaya gerak induksi, yaitu satuannya adalah volt. Kemudian N-nya merupakan jumlah lilitan, selanjutnya ada delta flux merupakan perubahan flux magnetik dengan satuannya adalah Weber. Dan delta T merupakan selang waktu dengan satuannya second, dan yang terakhir ada d flux per dt yang merupakan turunan flux terhadap waktu. Sebuah kumparan terdiri atas 200 lilitan menghasilkan perubahan flux magnetik dengan persamaan 4T kuadrat ditambah 2T ditambah 6. Induksi yang dihasilkan saat T sama dengan 2 second adalah, pertama-tama kita tulis dulu di sini yang udah diketahui di soal, ada N atau banyaknya lilitan ada 200, terus fluxnya itu adalah 4T kuadrat ditambah 2T ditambah 6 sama waktunya itu 2 second. Yang ditanya adalah induksi yang dihasilkan saat T-nya itu 2 second. Kita pakai rumus yang tadi Namira udah jelasin, yaitu GGL sama dengan min N dikali delta flux per delta T. Terus delta flux per delta T-nya kita turunin dari yang udah diketahui di soal, yaitu jadinya 8T ditambah 2. Karena T-nya itu sama dengan 2, jadinya kita masukin T-nya itu 2 ke dalam persamaan yang tadi. Jadinya 8 dikali 2 ditambah 2. Hasilnya sama dengan 18. Akhirnya GGL kita masukin lagi rumusnya min N
N itu banyaknya lilitan, jadinya min 200 dikali sama 18. Hasilnya itu min 3600 volt. Tapi karena di sini di option yang nggak ada hasil yang min, terus jadinya di soal ini untuk minnya tidak dihiraukan. Jadi dapat disimpulin hasilnya itu yang D 3600 volt. Nah, jadi sekarang kita masuk ke materi hukum Lenz. Jadi menurut Lenz, arus induksi yang timbul dalam kumparan menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah dengan medan magnet yang menghasilkan arah induksi tersebut. Nah, jadi seperti yang kita lihat pada gambar ini, jadi ketika magnetnya kutub utara ini digerakkan masuk ke kumparan, di sini di kumparan ini ada medan magnet induksi yang arahnya berlawanan dengan arah gerak magnet. Di mana ketika magnetnya digerakkan keluar, maka di sini akan timbul medan magnet induksi yang arahnya ke kanan. Jadi rumusnya sama seperti hukum Faraday yang rumus di Namira, cuman kita di sini di hukum Lenz ini lebih fokus ke tanda negatif. Jadi tanda negatif di sini menunjukkan bahwa arah medan magnet induksi pada kumparan ini itu arahnya berlawanan arah dengan medan magnet yang menimbulkan arus induksi tersebut. Nah, untuk arus listrik induksi yang muncul bisa dicari dengan persamaan I sama dengan E per R, E itu epsilon. Nah, epsilon ini GGL induksi yang muncul akibat perubahan flux magnetik. Sedangkan untuk R adalah hambatan pada rangkaian. Contoh soal terkait dengan hukum Lenz, sebuah kumparan kawat terdiri dari 500 lilitan dengan jari-jari 4 cm diletakkan di antara kutub-kutub sebuah elektromagnetik watt dengan medan magnet homogennya yang membentuk sudut 30 derajat terhadap bidang kumparannya. Jika medan magnet berkurang dengan laju minus 0,2 Tesla per second, berapakah GGL induksi yang dihasilkan? Oke, jadi ilustrasi dari soalnya itu ada di gambar. Diketahui jumlah lilitannya itu sama dengan 500, jari-jari itu sama dengan 4 cm atau diubah ke meter menjadi 4 kali 10 pangkat min 2 meter, luas kumparannya itu sama dengan 16 kali 10 pangkat meter kuadrat, sudut antara garis normal dengan garis B-nya itu adalah 90 kurangin 30 derajat sama dengan 60 derajat. Laju berkurangnya medan magnetik itu sebesar minus 0,2 Tesla per second. Jadi ditanyanya GGL induksi yang terbentuk. Jadi untuk rumus GGL-nya itu sama dengan min N kali A kali cos theta dikali dengan delta B per delta T. Jadi rumusnya sama aja dengan hukum Faraday. Kita masukin, jadi GGL sama dengan min 500 dikalikan dengan 16 kali 10 pangkat min 4 pi meter kuadrat dikalikan dengan 0,5 dikalikan dengan min 0,2 Tesla per second. Jadi diperoleh GGL-nya karena minus ketemu minus jadinya plus 8pi kali 10 pangkat min 2 volt. Oke, jadi terkait dengan hukum Lenz, jadi kita harus memperhatikan tandanya. Jadi dihasilkan GGL-nya itu kan positif. Jadi tanda positif pada GGL itu menyatakan bahwa arah arus flux itu searah dengan arah arus flux magnetik utama V-nya. Jadi sekian penjelasan dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.